dan selamat datang di ibadah online GPI Keluarga Allah Blessing, Surabaya. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita saksikan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 di rumah masing-masing. Untuk mendapatkannya, Bapak Ibu dapat menghubungi WA di nomor di bawah ini. Setelah kita mengikuti ibadah raya online di hari Minggu, kita ikuti ibadah tatap muka dan sharing bersama lewat aplikasi Zoom pada jam 11 dan jam 6 sore. Pastikan saudara sudah mendownload aplikasi Zoom di Android, iOS, Apple, dan laptop saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Jemaat GBI KB Church dimanapun kita semua berada, kami percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, kami percaya itu semua karena pertolongan-Mu, itu semua karena cinta-Mu, dan itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, kalau kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kami mau bersahati Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya nanti Tuhan, dalam satu nama yang dapat menyelamatkan kami Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang termulia, nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua jemaat yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin, haleluya. Mari sama-sama memuji Tuhan, sebab Dia yang layak kita puji, amin. Mari bersama saya pujikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang termulia, Yesus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Semua pujikan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terbukti. Haleluya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sama-sama pujikan. Yesus Allah perkasa. Haleluya.
perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam bagi menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami ucap syukur Tuhan. Kalau semuanya ini Tuhan ada karena Engkau Yesus. Musim boleh berganti Tuhan, waktu boleh berlalu Tuhan, tapi kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan selalu menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama dengan saya pujikan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari bersama-sama pujikan dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari yang mengucap syukur sama-sama pujikan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Sungguh kebaikan-Mu tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, mari jemaat sendiri pujikan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Tak akan habis dalam hidupku Tuhan. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan
hidupku lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Oh Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh, sebab Engkau yang terbaik dalam hidupku. Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami mau bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Oh Yesus, Siara bara-bara basiki anamo, hiana marama sandaya ramo. Mari sembah Tuhan, mari angkat hatimu, angkat suaramu, puji nama Yesus. Oh Yesus, hiara bara basiki anamo. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, hiara bara-bara basikana bara-bara. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang sangat mengerti Tuhan apapun pergumulan kami Tuhan. Maka itu Tuhan, dengan segenap hati kami mau naikkan sekali lagi Yesus. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Puji Tuhan, semua saudara diberkati oleh puji-pujian tadi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami taburkan Tuhan dapat berguna Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di GBI Keluarga Allah Blessing Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap saudara yang siap memberi katakan amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu salam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada kabar gembira untuk setiap jemaat GBI Keluarga Allah Blessing, bahwa minggu depan tanggal 28 Juni 2020 kita akan bersama-sama beribadah di Jalan Tegalsari nomor 60 dengan suasana new normal. Ibadah akan dilakukan 3 kali. Yang pertama pada pukul 9 sampai dengan jam 10 pagi, yang kedua jam 11 sampai jam 12 siang, dan yang ketiga yaitu jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Himbauan dari pemerintah, kita hanya beribadah selama kurang lebih 1 jam maksimal. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk bisa hadir tepat waktu, tidak terlambat. Ada beberapa protokol-protokol yang harus kita ikuti bersama-sama. Berikut adalah cuplikannya. Seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa tanggal 28 kita akan bersama-sama ibadah dengan protokol-protokol yang sudah disediakan. Yang pertama, Bapak Ibu diwajibkan untuk memakai masker pada saat turun dari kendaraan Bapak Ibu sampai dengan Bapak Ibu meninggalkan ruang ibadah. Masker mohon tidak dilepas sepanjang ibadah. Yang kedua, sebelum Bapak Ibu memasuki ruang ibadah, Bapak Ibu dipersilakan untuk dapat mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan. Yang ketiga, Bapak Ibu sebelum memasuki ruang ibadah, Bapak Ibu diharapkan untuk membersihkan alas kaki Bapak Ibu di tempat yang sudah disediakan. Setelah Bapak Ibu membersihkan alas kaki yang Bapak Ibu sudah bersihkan, Bapak Ibu bisa masuk ke ruang ibadah dengan menyapa, katakan shalom kepada para diaken yang berada di depan dengan salam sehati, yaitu tangan kanan Bapak Ibu berada di kiri bahu Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyapa para diaken, Bapak Ibu akan ada pengecekan untuk suhu tubuh. Bagi Bapak Ibu yang memiliki suhu badan 37,3 ke atas, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah secara online di rumah. Setelah pengecekan suhu tubuh, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengikuti bersama-sama ibadah dan duduk di tempat paling depan untuk supaya semuanya berjalan secara teratur. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, Super Kids tetap ada ibadah secara online setiap jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang memiliki usia 65 tahun ke atas, saya himbau Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ibadah secara online yang akan ditayangkan di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing jam 2 siang.
Sekian protokol-protokol untuk new normal service. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu tanggal 28 Juni 2020, yaitu minggu depan, jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, jam 11 sampai dengan jam 12 siang, dan jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu tetap sehat selalu dan antusias selalu bersama dengan Tuhan. Beberapa hari ini banyak yang DM saya mengenai kapan Gereja GB Keluarga Allah Blessing Jalan Tegarsari nomor 60 dibuka kembali. Seperti yang Bapak Ibu tadi sudah saksikan, yang sudah saya sampaikan, bahwa tanggal 28 kita akan bersama-sama beribadah di Jalan Tegarsari nomor 60 bersama dengan protokol-protokol new normal yang sudah diinfokan tadi. Nah, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Senantiasa penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, Roh Kudus selalu memberikan kami kekuatan. Dan kami percaya bahwa Injil-Mu, kebenaran-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu, tema hari ini adalah gagal atau taat. Sama-sama katakan gagal atau taat. Kenapa tema ini saya naikkan Bapak Ibu? Karena saya percaya bahwa kegagalan bukan berarti kegagalan. Kegagalan adalah proses untuk kita bertumbuh. Tapi di saat kita taat, justru kita akan mendapatkan keberhasilan. Keberhasilan dalam bidang apa? Bukan hanya bidang ekonomi, tetapi semuanya. Entah itu di bidang kesehatan, entah itu di bidang keluarga, entah itu di bidang pelayanan. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, saya kasih quotes yang pertama, yaitu dunia paling suka dengan orang-orang yang taat, bahkan melebihi orang yang pintar atau jenius. Ya, sekali lagi, dunia paling suka dengan orang yang taat, bahkan melebihi orang yang pintar atau jenius. Percaya di saat engkau taat akan menghasilkan ketekunan, di saat engkau tekun akan menghasilkan hasil. Jadi hasil terjadi karena sebuah ketekunan, dan sebuah ketekunan terjadi karena ketaatan. Orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, orang yang nggak disiplin tidak akan pernah bisa tekun, dan orang yang tidak tekun tidak akan pernah mendapatkan hasil. Karena itu Bapak Gembala pernah sharingkan kepada Bapak Ibu bahwa kunci dari keberhasilan dalam segala hal adalah ketekunan. Kunci dari keberhasilan dalam segala hal adalah ketekunan. Kalau Bapak Ibu mau berhasil dalam keluarga Bapak Ibu harus tekun. Ya, kalau Bapak Ibu mau berhasil dalam karir Bapak Ibu harus tekun. Kalau Bapak Ibu mau berhasil dalam pelayanan, Bapak Ibu harus tekun. Bahkan kalau Bapak Ibu mau sehat, memiliki kesehatan tubuh yang sehat, mau tidak mau Bapak Ibu harus tekun. Nah, saya ambil contoh sebuah tokoh yang namanya Steven Spielberg. Ya, Steven Spielberg. Nah, siapakah ini Bapak Ibu? Dia menerima 2 Oscar Award Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu tahu karirnya sebelum dia sukses Bapak Ibu, dia menyelinap di Universal Studio. Dia menyelinap masuk ke dalamnya sebagai suspek. Jadi tidak kenal siapa-siapa. Ya, lalu dia meneliti, dia mencari info bagaimana cara membuat film, bagaimana caranya ini, caranya itu. Dia hanya memata-matai tanpa digaji Bapak Ibu, karena dia bukan pegawai tetap. Ya, lalu ada sebuah gedung kosong, sebuah ruangan kosong. Dia bekerja di sana, ya, diam-diam, ya, karena dia nggak ada yang mau meng-hire. Dia tidak lulusan yang tinggi Bapak Ibu. Lalu dia coba belajar Bapak Ibu selama 2 tahun. Dia hanya taat, dia hanya tekun, dia hanya mau belajar. Dia taat, dia tekun, dia belajar. Dia taat, dia tekun, dan dia belajar. Nah, lalu singkat cerita 2 tahun kemudian ketahuan Bapak Ibu dengan staf Universal Studio. Tetapi stafnya ini lalu dilaporkan kepada pimpinan. Pimpinannya ini justru malah terinspirasi dengan Steve ini Bapak Ibu. Lalu dipanggil untuk membuat film, ya, tanpa gaji Bapak Ibu, tanpa bayaran. Tetapi setelah itu karyanya keluar. Steven Spielberg ini adalah pencipta dari film-film ini Bapak Ibu. Jurassic Park adalah ciptaan beliau.
Indiana Jones adalah ciptaan beliau. E.T. Bapak Ibu, ada film mengenai alien dan sebagainya, itu ciptaannya beliau. Jadi orang yang tekun, orang yang taat, orang yang setia pasti membuahkan hasil. Sama-sama katakan taat, sama-sama katakan tekun, sama-sama katakan hasil. Nah, sekarang saya masuk Bapak Ibu. Hidup dalam gagal, hidup dalam kegagalan, atau hidup dalam ketaatan. Hidup dalam kegagalan atau hidup dalam ketaatan. Saya ambil dalam Lukas 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca pelan-pelan ya, lalu saya akan masukkan poin-poin satu demi satu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu familiar dengan ayat ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Banyak orang terpukau dengan pengajaran Yesus pada saat itu, karena benar-benar pengajaran yang hidup, pengajaran yang diikuti dengan mujizat-mujizat, sehingga banyak orang yang ingin mendengarkan firman Allah. Lalu ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Poin pertama yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Yesus datang pada waktu engkau gagal. Sekali lagi, Yesus datang pada waktu engkau gagal. Jadi Yesus bukan hanya datang pada saat engkau berhasil saja, tapi di segala aspek Yesus datang. Perhatikan di ayat yang kedua, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi nelayan-nelayan ini, yaitu salah satunya Simon, dia turun sedang membasuh jalannya. Dia membersihkan jalannya. Nah, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan selanjutnya, karena Simon tidak menghasilkan apa-apa pada malam itu. Nah, saya nggak tahu, saya orangnya selalu memvisualisasi, saya selalu melihat Bapak Ibu, saya selalu berimajinasi. Di saat nelayan-nelayan ini sedang membasuh jalan, saya nggak tahu bagaimana ekspresinya. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan penghasilan pada saat itu, mungkin dia menangis, mungkin dia sedih, mungkin dia khawatir, mungkin dia ketakutan, ya, mungkin dia sedang hidup dalam kegagalan. Ya, perhatikan Bapak Ibu, lalu Yesus datang. Ya, sama-sama katakan Yesus datang. Artinya apa Bapak Ibu dan Tuhan? Dalam kegagalan Yesus datang. Yesus mau memilih orang-orang yang biasa. Ya, saya baca buku, kalau Bapak Ibu baca seluruh firman Tuhan, ya, Yesus hanya memilih orang-orang yang biasa. Dia tidak memilih orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang biasa ini dibuat oleh Yesus menjadi luar biasa. Ya, Daud mengalahkan Goliat, Daud orang biasa. Yusuf menjadi orang nomor 2, ya, Yusuf orang biasa. Daniel orang biasa. Sadrak, Mesak, Abednego orang biasa. Bahkan Rasul Paulus, bahkan Petrus, bahkan Markus, semuanya orang biasa. Ya, tetapi di saat mereka biasa saja, karena ada Kristus, ada Yesus, ada Injil kebenaran, maka mereka menjadi luar biasa. Sama seperti kita di tempat ini, kita hanyalah orang biasa, hanya dengan virus begitu kecil semua ketakutan. Tetapi saya mau beritahu kabar gembira dan sukacita, hanya bersama Yesus kita menjadi luar biasa. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa mereka sedang hidup dalam kegagalannya. Mereka sedang merenung kegagalannya. Tapi Yesus datang. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya suka ada beberapa quotes yang mengatakan seperti ini, bahwa Tuhan membungkus mujizatnya dengan masalah. Semakin besar masalah, semakin besar mujizat. Ya, saya yakin Bapak Ibu sering mendengar kata-kata ini. Karena itu masalah itu untuk mendewasakan kita. Ya, saya share dengan beberapa orang, semua sedang menghadapi masalah. Wong enak-enak, hidup enak-enak, santai-santai. Lah kok ada masalah? Lu udah enak, udah merencanakan kita mau liburan kemana? Lah kok ada COVID? Kita udah persiapkan anak kita akan sekolah di A, B, C, D, E. Lah kok ada COVID? Bapak Ibu dalam Tuhan, justru Tuhan sedang membungkus mujizatnya dengan masalah. Di saat masalah ini kita berhasil melewatinya, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Yesus. Bapak Ibu siap untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Amin. Nah, lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, ya, gagal atau taat. Setelah Yesus datang
setelah Yesus datang pada waktu engkau gagal, yang kedua Yesus naik perahu dan memberitakan Injil. Lukas 5 ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ia, yaitu Yesus, naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana dengan ekonomi Bapak Ibu, tapi banyak orang yang komplain dengan ekonomi yang ada. Tokonya sepi dan sebagainya. Ya, sama situasinya dengan Simon. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan ikan pada hari itu. Tetapi Yesus naik ke perahu itu. Pertanyaan pertama adalah, kita mengizinkan tidak Yesus untuk naik ke dalam perahu kita? Kita izinkan nggak untuk Yesus naik ke dalam bisnis kita? Kita izinkan nggak bahwa Yesus untuk mengambil alih keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita? Minggu lalu saya katakan bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita berserah dulu kepada Tuhan. Nah, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Ibu perhatikan bahwa Yesus menyuruh Simon, menyuruh dia di sini Simon, supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat, berarti yang menolakkan perahunya adalah Simon. Ya, Yesus tidak hanya memakai perahunya Simon, tidak hanya menaiki, tetapi Yesus ingin supaya Simon mendengarkan apa yang dia ajarkan kepada orang-orang. Yesus menginginkan supaya Simon mendengarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Tuhan, Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Pertanyaannya adalah, kita izinkan nggak Tuhan untuk naik ke dalam perahu kita, dan kita juga harus duduk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, banyak dari antara kita mungkin kita merasa bahwa yang penting kan ke gereja, yang penting kan aku ibadah, saya nggak mau mendengarkan khotbah, saya nggak mau mendengarkan firman Tuhan, saya nggak mau baca firman Tuhan. Bapak Ibu, justru Yesus naik ke perahu Simon dan menyuruh Simon. Otomatis Simon ada di sana. Otomatis Simon ada di perahu itu. Otomatis yang mendengarkan pengajaran Yesus yang paling jelas adalah Simon. Ya, meskipun bisnisnya dipakai, meskipun perahunya dipakai, Simon tetap mendengarkan Injil kebenaran. Karena itu dalam kitab Roma 1 ayat 16 ayat 17 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yuk kita baca sama-sama. Ya, ayat ini sangat menguatkan Bapak Ibu. Karena dalam Injil ada kekuatan Allah. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tanpa Injil, iman kita tidak akan pernah dikuatkan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, tanpa Alkitab, kita gak akan pernah bisa dikuatkan. Bapak Ibu, karena itu ada kekuatan di dalam Injil kebenaran. Ya, mungkin kita dipakai Tuhan, mungkin bisnis kita nanti akan dipakai Tuhan, mungkin juga kita sedang mengalami masalah yang besar, kita no income, tapi perahu kita mau dipakai Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mendengarkan Injil itu atau tidak? Ya, saya Bapak Ibu adalah orang yang mengupload. Ya, saya adalah orang yang mengupload Bapak Ibu, yang memegang channel YouTube GB Keluarga Allah Blessing saya Bapak Ibu. Ya, jadi saya itu tahu Bapak Ibu, durasi jemaat GB Keluarga Allah Blessing itu kalau lihat itu berapa lama? 20 menit? Ya, 15 menit aja, dan sering sekali saya lihat ada beberapa yang stop di mana
dicepetin kemana, saya tahu Bapak Ibu. Hari ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, ya, Injil adalah kekuatan Allah. Pujian-pujian adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, stay fokus dari awal sampai akhir. Sampai engkau menerima doa berkat, baru engkau meninggalkan. Kalau perlu Bapak Ibu engkau mau memperdalam, jelas Bapak Ibu harus lihat lagi, ulangi lagi. Saya dorong Bapak Ibu untuk ikut Zoom juga. Ya, ikut Zoom ya, setiap jam 11 dan jam 6. Loh Pak, katanya ABC. Aman Bapak Ibu, kita udah pakai Zoom Bapak Ibu. Saya bersama keluarga kita setiap hari pakai Zoom. Tidak ada masalah apa-apa. Ya, tidak ada masalah apa-apa. Ya, Zoom kita adalah Zoom yang payment Bapak Ibu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu beribadah Bapak Ibu bersama-sama, udah kembali beribadah, masuk ke komunitas peka Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dapat dikuatkan dalam Injil kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang pertama adalah Yesus datang pada waktu engkau gagal. Yesus melihat engkau. Yesus tahu bagaimana engkau sedang ada dalam masalah. Engkau sedang ketakutan. Engkau sedang mungkin membersihkan jalanmu tanpa harapan. Yesus tahu Bapak Ibu. Lalu Yesus naik ke perahu untuk memberitakan Injil. Ya, perahu kita, bisnis kita, pelayanan kita, kesehatan kita, keluarga kita adalah tempat bagaimana Yesus bisa memberitakan Injil. Yang ketiga adalah taat kepada perkataan Tuhan. Taat kepada perkataan Tuhan ini seperti apa? Taat meskipun itu tidak mungkin, tetap harus taat. Ya, meskipun itu mustahil, tetap harus taat. Meskipun engkau memiliki pengalaman yang jauh lebih tinggi, engkau harus taat. Coba perhatikan Bapak Ibu dalam Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Wow, luar biasa Bapak Ibu. Saya ulang ayat yang keempat Bapak Ibu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu ayat 5, Simon ini ngomong Bapak Ibu, "Guru, ya, telah sepanjang malam. Barusan tadi malam itu aku fail. Barusan tadi malam itu aku gagal. Barusan tadi malam itu aku melakukannya dan aku gak mendapatkan apa-apa. Tetapi," perhatikan, "tetapi meskipun aku sudah gagal." Kata tetapi adalah membalikkan semua keadaan, semua perkataan yang dia katakan. Tetapi meskipun aku sudah gagal, meskipun aku sudah coba, meskipun aku sudah bekerja keras, meskipun aku tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu, yuk kita belajar dari Simon. Meskipun kita melihat situasi seperti ini, ekonomi seperti ini, keadaan seperti ini, kita harus berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya. Tetapi karena engkau yang berkata, aku akan melakukannya. Bapak Ibu, taatlah kepada perkataan Yesus. Meskipun itu mustahil, meskipun itu tidak mungkin, tetap taat. Karena di saat engkau taat, engkau akan membuahkan ketekunan. Di saat engkau membuahkan ketekunan, engkau akan membuahkan hasil. Lalu yang keempat, di saat engkau mendapatkan berkat, ya, satu hal, jangan lupakan orang lain. Ya, jangan lupa kepada sahabat, jangan lupa kepada saudara, jangan lupa kepada teman-teman kita, jangan lupa kepada keluarga kita, jangan lupa kepada papa kita, kepada mama kita. Ya, perhatikan Bapak Ibu, Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Hasil dari ketaatan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Meskipun semalam tidak mendapatkan apa-apa, meskipun semalam sudah bekerja keras, ingat bahwa hasil yang kita berikan, hasil yang kita dapatkan itu bukan daripada kita, tapi daripada Tuhan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat
kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Satu yang kita pelajari di sini adalah berkat Tuhan tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Berkat Tuhan tidak terbatas. Yang kedua, kalau kita sudah diberkati, jangan serakah kita ambil sendiri. Ya, Anda bisa bayangkan di saat jalannya sudah koyak, tapi Simon memaksimalkan, serakah, mengambil semua Bapak Ibu apa yang didapatkan. Otomatis kapalnya tenggelam karena ditulis di Alkitab bahwa mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ya, kalau dua aja hampir tenggelam, kalau satu sudah pasti tenggelam. Betul nggak Bapak Ibu dalam Tuhan? Ya kan? Karena itu Bapak Ibu kalau kita diberkati, yuk jangan lupakan orang lain. Ya, GBI Keluarga Allah Blessing minggu lalu Bapak Ibu, kita bagi-bagi sembako kembali kepada gembala-gembala, kepada pendeta-pendeta Bapak Ibu. Ya, yang terkena dampak COVID Bapak Ibu. Kita bagikan Bapak Ibu dan mereka bersuka cita Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan lupakan orang lain. Meskipun kita nggak memiliki apa-apa, kalau kita sudah mendapatkan berkat Tuhan, jangan lupa menceritakan bahwa mujizat itu daripada Tuhan. Jangan lupakan bahwa ialah sumber mujizat itu. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, yuk di saat engkau mendapatkan berkat, jangan lupa terhadap orang lain. Yang terakhir, yang pertama Yesus datang pada waktu engkau gagal. Yang kedua, Yesus mengetuk pintu dan menawarkan Injil. Ya, yang ketiga, taat kepada perkataan Tuhan. Yang keempat, di saat engkau mendapatkan berkat, jangan lupa orang lain. Yang kelima, Tuhanlah yang memilih setiap kita. Tuhanlah yang melakukan untuk kita semua. Ya, Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Simon berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Lah yang datang Tuhan. Masa Simon ngusir Tuhan? Yang mau datang Tuhan, yang menentukan datang Tuhan, yang naik ke perahu Simon Tuhan, yang menyuruh Simon juga Tuhan. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita menerima kasih karunia itu bukan karena kekuatan kita. Kita menerima kekuatan daripada Tuhan itu bukan karena usaha kesalehan kita, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena itu Tuhanlah yang memilih kita. Kita dipilih untuk menjadi saluran berkat, untuk dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu saya lanjutkan ayat yang ke-9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11. Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu dan Tuhan, Tuhanlah yang memilih kita. Ya, firman Allah berkata bahwa di saat kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, dengan akal budi, Bapak Ibu, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang mendorong kita. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita sehingga kita percaya kepada Yesus Kristus. Kegagalan atau ketaatan, kita mau hidup dalam kegagalan, kita membersihkan yang namanya jala lalu meratapi nasib kita, atau kita bangkit, kita taat kepada Tuhan, kita dengarkan kepada Tuhan, ya, kita mendengarkan Injil kebenaran Tuhan. Ya, dan di saat kita diberkati, jangan lupakan orang lain. Dan jangan kita menjadi sombong, karena Tuhanlah yang memilih kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa Bapak Ibu hari ini yang mengalami masalah apapun Bapak Ibu yang kena terdampak, berdiri, bangkit. Ya, baca firman Tuhan. Ya, baca Injil kebenaran Tuhan. Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau seperti Simon Tuhan. Di saat kami menghadapi semua masalah,
pandemi yang banyak merugikan orang, yang banyak membuat orang merasa gagal, tidak berdaya. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau datang dalam kehidupan kami. Engkau menegur kami, Engkau memeluk kami, bahkan Engkau memberkati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga sudah memberikan Injil kebenaran. Kami hanya mau taat kepada perkataan-perkataan. Meskipun semuanya nggak mungkin, tapi kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan biarlah Engkau pakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau sudah memilih kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Bukan karena hasil usaha kami, tapi karena karya-Mu di atas kayu salib yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Jemaat kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah dengan iman percaya. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita dari Allah Anak yang tak berkesudahan, persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau. Sehingga apa saja yang engkau lakukan akan menjadi berhasil dan beruntung. Apa saja yang engkau lakukan ada sebuah kreativitas yang baru. Apa saja yang engkau lakukan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Sekarang terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.